Halo, ketemu lagi dengan saya Fendi Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem basis data. Ini adalah materi lanjutan tentang basis data. Sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi, tujuan, manfaat, dan penggunaan basis data di video sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang sistem basis data. Sistem basis data terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan basis data. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Sedangkan basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Ia ada karena ada pembuatnya. Ia tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelola dan penggeraknya. Yang menjadi pengelola atau penggeraknya secara langsung adalah program atau aplikasi. Gabungan keduanya, basis data dan pengelolanya, menghasilkan sebuah sistem. Karena itu, secara umum, sebuah sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program database management system yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Di dalam basis data terdapat setidaknya 6 komponen. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, basis data itu sendiri. Yang keempat, sistem atau aplikasi DBMS. Yang kelima, user. Yang keenam, aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Di sini terdapat gambaran bagaimana basis data dan bagaimana basis data dipakai oleh user. Kita akan membahas satu persatu komponen-komponen yang ada dalam sistem basis data. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah komputer, kemudian memori sekunder atau biasa kita sebut hard disk, memori sekunder yang offline untuk keperluan backup seperti USB dan lain sebagainya, kemudian media perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Kemudian selanjutnya adalah sistem operasi. Secara sederhana, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi yang mendukung sistem basis data. Hampir semuanya mendukung. Namun ada beberapa sistem operasi yang perlu kita ketahui atau umum dipakai oleh masyarakat, seperti sistem operasi Windows, Linux, Macintosh, dan lain sebagainya. Kemudian program pengelola basis data hanya dapat running jika sistem operasi yang dikehendakinya sesuai atau telah aktif. Jadi misalnya kita menggunakan MySQL, kita harus sesuaikan dengan sistem operasi yang kita pakai. Kalau kita pakai Windows berarti kita cari installernya yang Exe dan lain sebagainya. Kemudian komponen ketiga yaitu basis data. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Di samping berisi data, setiap basis data juga menyimpan definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objek secara rinci. Nah, ini ada ilustrasi gambaran dari sebuah basis data di mana dalam satu basis data terdapat beberapa tabel dan setiap tabelnya terdapat field dan juga terdapat record. Komponen keempat adalah DBMS.
Pengelola basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak. Jadi DBMS merupakan aplikasi yang mengelola database. Ada beberapa model DBMS yang umum dipakai oleh kebanyakan orang, yaitu ada Folkbase, Airbase, Microsoft Access, kemudian MySQL, Postgre, Oracle, dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan dan juga bagaimana organisasi itu memiliki data-data. Berikutnya adalah user atau pemakai. Nah, pemakai sistem basis data juga berbeda-beda. Yang pertama ada programmer aplikasi, kemudian user mahir, kemudian user umum, dan user khusus. Nah, programmer aplikasi ini pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui DML yang disertakan dalam program yang tertulis dalam bahasa pemrograman induk. Bisa C, C++, Pascal, PHP, Java, dan lain sebagainya. User mahir merupakan pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query dengan bahasa query yang telah disediakan oleh DBMS. Kemudian, user umum, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen, executable program yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian user khusus, pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus, seperti untuk aplikasi artificial intelligence, sistem pakar, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi. Aplikasi perangkat lunak lain ini bersifat opsional, artinya ada atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. DBMS yang kita gunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data. Sementara bagi pemakai basis data, dapat dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Program ini ada yang sudah disediakan bersama dengan DBMS-nya, ada juga yang harus dibuat sendiri dengan menggunakan aplikasi lain yang khusus untuk itu. Selanjutnya, abstraksi data. Abstraksi data mengacu pada tingkat atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Ada 3 level abstraksi. Yang pertama, level fisik, level logik, dan level penampakannya. Ini gambaran ilustrasi dari tingkatan-tingkatan abstraksi data. Level fisik merupakan level terendah dalam abstraksi data, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan dan struktur dan datanya sendiri. Pemakai juga berkompeten dalam mengetahui bagaimana representasi fisik dan penyimpanan data. Pada level ini, kita berurusan dengan data sebagai teks, sebagai angka, atau bahkan melihatnya sebagai himpunan bit data. Level logik atau level konseptual merupakan level berikutnya dalam abstraksi data yang menggambarkan data secara fungsional yang disimpan dalam basis data serta hubungannya dengan data yang lain. Pemakai pada level ini misalnya mengetahui bahwa data pegawai disimpan dalam beberapa tabel, seperti tabel pribadi, tabel pendidikan, tabel pekerjaan, tabel keluarga, dan sebagainya. Level penampakan. Nah, ini biasanya yang sering dipakai oleh pengguna. Jadi pengguna hanya melihat datanya, mengakses data yang sudah jadi. Bahasa basis data. Di dalam basis data juga terdapat bahasa yang disepakati agar dapat mengakses data. Ada 3 bahasa dalam basis data yang biasa disebut dengan struktur query language, yaitu 1. Data definition language, data manipulation language, dan data control language.
Ketiga itu punya perannya masing-masing. Misalnya, data definition language menyediakan perintah untuk membuat database, mendefinisikan dan memodifikasi struktur tabel, termasuk constraint-constraint yang ada pada suatu tabel, pembuatan indeks dan sebagainya. Data manipulation language merupakan bahasa query yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data yang ada dalam suatu database. Manipulasi yang dilakukan adalah penyimpanan, penghapusan, pengubahan, dan lain sebagainya. Kemudian, DCL terdiri dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk memberikan hak akses otoritas user terhadap database. Demikian materi tentang sistem basis data kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah!